Halo, bertemu lagi dengan saya Setiani ya, untuk para peserta didik dari BINUS University. Kali ini bertemu dengan saya di topik yang ke-8. Kita akan membahas mengenai segment reporting, decentralization, dan juga balance scorecard. Jadi kalau yang namanya segment reporting itu berarti pelaporan berdasarkan segmentasi dalam perusahaannya gitu ya. Nah, kalau kita dalam perusahaan ada segmentasi, jangan lupa bahwa ada juga desentralisasi. Jadi kalau desentralisasi itu, ya mungkin peserta didik sudah mengerti ya, bahwa setiap bagian itu diberikan tanggung jawab dan juga diberikan hak untuk mengambil keputusan berdasarkan dengan divisinya masing-masing. Nah, tanpa perlu harus sampai ke manajemen tingkat atas baru diambil. Nah, itu yang bahaya. Kenapa? Kalau misalnya dari divisi CS, Customer Service, dia ingin mengambil keputusan bahwa memang harus memberikan kepada customer penggantian produk, itu harus di ACC dulu atau disetujui dulu dari top management, kelamaan, terlalu lama gitu, nanti bahaya. Kalau misalnya memang itu udah sifatnya urgent dan apalagi sekarang kuatnya sosmed gitu ya, sosial media, di mana-mana orang pasti kalau udah mau komplain, capek ke customer service-nya karena lamban, mereka pasti posting sebar ke sosial media jadi viral. Itu kan yang bahaya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, mungkin dari tim customer service bisa langsung memberikan keputusan. Oh, kalau seperti itu ada yang mau refund barang, sebelum beliau terlalu kecewa gitu, kita akan memberikan penggantian misalnya. Nah, itu mungkin lebih meredam emosi dari si customer yang tadinya memang udah kecewa dengan mutu produk gitu ya. Misalnya saja kalau dia membeli TV, ternyata pada saat di toko TV-nya oke-oke, sampai ke rumah kok kayaknya setelah dipakai 2 hari langsung rusak. Seperti itu. Nah, itu kan customer service ketika ditelepon, nah itu kan mungkin karena TV besar 42 inch misalnya, gitu ya, itu kan sangat-sangat besar, mintanya dijemput. Nah, kalau misalnya si customer service-nya tidak langsung menjemput ke rumah pelanggannya, nanti akan jadi seperti apa ya, ada postingan-postingan seperti itu, berita-berita yang tidak baik, itu justru akan membuat perusahaan semakin jelek. Nah, itu yang memang harus dihindari. Jadi itu dari customer service tersebut harus ada keputusannya, atau mungkin bisa dibuat prosedurnya. Dari customer service, prosedurnya yang dibuat adalah setelah maksimal 1 x 24 jam harus ditindak misalnya keluhan pelanggan seperti itu. Itu tergantung dari masing-masing perusahaan dan tidak bisa dipaksakan. Jadi jangan sampai nanti peserta didik mikirnya, oh di perusahaan A bisa aku 1 x 24 jam, di perusahaan B kok 1 x 48 jam misalnya, berbeda gitu. Nah, itu bisa saja karena kan masing-masing mereka memiliki standarnya. Mungkin 1 x 24 jam di perusahaan A, ya kan, dia bisa memiliki banyak teknisi, memiliki banyak kurir yang bisa mengambil dan juga bisa membutuhkan. Tapi kalau misalnya di perusahaan B yang 1 x 48 jam untuk membutuhkan satu TV gitu, itu mungkin kurang dari sisi kurirnya dan juga kurang dari sisi teknisinya. Jadi dicek masing-masing perusahaan itu seperti apa. Ya bahkan mungkin beda segmen saja atau beda divisi saja keputusan yang diambil bisa berbeda seperti itu ya. Desentralisasi sendiri ada benefitnya, yaitu top management lebih kepada strategi gitu, bukan kepada sifatnya operasional. Kayak tadi kan kalau saya bicarakan mengenai yang namanya tadi keluhan gitu ya mengenai TV yang 42 inch tersebut, nah itu kan lebih kepada operasional. Sedangkan kalau misal top management harus mengurusi mengenai si strategi terus diganggu dengan operasional tersebut, itu kan sangat bahaya. Seperti itu ya. Lalu ada decision makingnya lebih kepada si masing-masingnya, si masing-masing job desk-nya, si masing-masing apakah si manajernya gitu ya, yang ada yang memang menjadi kepala di divisi tersebut. Lalu lower level manager akan lebih cepat merespon kepada customer seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Lower level decision bisa memberikan lebih banyak informasi yang lebih baik gitu. Maksudnya apa? Karena mereka lebih dekat dengan operasional, mereka kalau misalnya dari tadi customer service mereka lebih dekat dengan customer, nah itu akan lebih membantu gitu dalam atau mempercepat pengambilan keputusan. Oh, kalau kita ketemu customer temperamen itu harus cepat-cepat pengambilannya gitu ya. Atau kita ketemu customer A, ternyata dia banyak membelinya atau dia banyak komplain. Kok bisa banyak komplain nih? Nah, bisa mengecek kenapa beliau bisa banyak komplain. Cek dulu apakah beliau sengaja mengkomplain gitu takutnya ya, atau memang barang yang kita kirimkan ke beliau apakah ada yang rusak atau kebanyakan yang tidak
masuk ke screening, itu kan jadi pengambilan keputusan untuk top management selanjutnya. Apakah nanti sistem dari operasional dari si pabrik yang akan berubah dan dari sisi quality controlnya atau seperti apa, nah itu akan jadi pertimbangan bagi top management. Namun dari sisi desentralisasi juga ada sisi yang tidak mengenakannya atau disadvantage. Jadi yang pertama, kurangnya koordinasi dari para manajer, karena mereka merasa bahwa saya mempunyai wewenang, saya memiliki authority untuk mengambil keputusan. Manajer lainnya terserah kamu mau mengambilnya authority seperti apa. Nah, terus kalau lower level manajernya itu lebih melihatnya hanya lingkupnya saja, hanya melihat lingkup divisinya, tapi tidak memikirkan bagaimana the big picture ya. Kalau saya mengambil keputusan A, apakah itu akan berdampak kepada divisi B, C, D, E, F, G, misalnya seperti itu. Jadi tidak memikirkan sampai ke sana. Dan ternyata mungkin lower level manager tidak sama seperti dari yang lainnya di organisasi. Keputusannya tidak sesuai dengan yang seperti lainnya yang ada di organisasi. Mungkin itu berkaitan juga dengan big picture-nya itu. Si lower manager ini tidak memikirkan sampai ke sana. Kalau saya mengambil keputusan A, maka dampaknya kemana? Nah, itu yang memang harus benar-benar dicek terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, dari kita lihat yang namanya center gitu, center dalam perusahaan itu kan ada 3. Ada cost center, profit center, dan investment center. Baru nanti akan menjadi satu kesatuan, semuanya disebut sebagai responsibility center. Kalau cost center berarti dia berkaitan dengan biaya gitu ya. Pasti kalau yang namanya kita bicara mengenai HRD gitu ya misalnya ya, itu bisa masuk ke dalam cost center misalnya, ya kan? Atau kita bicara soal yang namanya profit center, berarti itu merupakan center atau divisi dalam perusahaan yang memang terdapat yang namanya biaya dan juga revenue. Tapi kalau misalnya bicara soal cost center hanya biaya saja. Misalnya apa? Kenapa sih HRD bilangnya biaya saja? Karena kita hanya membayar atau kita hanya menggaji atau kita memberikan upah kepada para pekerja. Seperti itu. Sedangkan kalau kita bicara soal marketing gitu ya, nah mereka tahu tuh revenue berapa, atau beberapa yang sudah di top management mereka tahu biayanya berapa. Itu bisa menjadi profit center seperti itu. Jadi namanya investment center biasanya masuk kepada finance gitu ya, dan juga operasional ya kan, atau bisa juga si finance ini legal dan juga personalnya masuk ke dalam cost center ya. Untuk yang profit center biasanya untuk yang lebih ke produk gitu ya, masuk ke profit center, dan juga untuk yang cost centernya lagi misalnya ke warehouse gitu. Kenapa? Karena warehouse itu kan dia cuman menyimpan, yang keluar biaya, tapi kan untuk yang mengklaim berapa banyak revenue-nya itu hanya si marketing. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mungkin para peserta didik dimohon untuk mengecek lagi bukunya dari Garisan dan juga mengecek PowerPoint-nya. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Kita akan berjumpa kembali di topik 9. Tetap semangat, tetap terus belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa.